warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Oktaviani, mahasiswa dari Universitas Terbuka. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Tugasnya yaitu buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, dan jika golongan C gaji 9.500.000. Gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika di input golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0. Jika di input golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1. Jika di input golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Buat persen array lembur adalah 30, 32, 34, 36, dan 38%. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Dan jika lembur 2 jam, maka gaji lemburnya adalah 32% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Dan jika lembur 3 jam, maka gaji lemburnya adalah 34% dari gaji pokok. Sedangkan jika lembur 4 jam, maka gaji lemburnya adalah 36% dari gaji pokok. Dan jika lemburnya lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya adalah 38% dari gaji pokok. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Output tampilan ke layarnya yaitu jumlah penghasilan, gaji golongan ditambah gaji lembur. Untuk mengerjakan soalnya, saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Langkah yang pertama yaitu membuat file terlebih dahulu. Di sini saya membuat file dengan nama tugas 3 MSIM4203. Berikut adalah proses pengerjaan tugas 3.
cek satu persatu agar penulisannya benar dan tidak ada yang typo. Selanjutnya saya akan menjelaskan baris demi baris mengenai langkah-langkah coding yang sudah saya lakukan. Operator if dalam pemrograman Java adalah pernyataan if statement yang berfungsi untuk membuat percabangan program. Pernyataan if ini memungkinkan pengguna untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan. Array adalah sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Array menggunakan indeks untuk memudahkan akses terhadap data yang disimpannya. Indeks array selalu dimulai dari 0. Dan perlu diketahui juga bahwa indeks tidak selalu dalam bentuk angka, bisa juga dalam bentuk karakter atau teks. Kita dapat menggunakan kurung siku untuk membuat array. Kurung siku bisa diletakkan setelah tipe data atau nama array. Pada baris yang pertama, yaitu ada import Java Util Scanner, adalah pernyataan import dalam pemrograman Java yang berarti bahwa kelas scanner sedang digunakan di suatu tempat dalam kode. Yang kedua, yaitu ada public class, adalah kelas yang dapat diakses dari kelas lain karena menggunakan kata kunci publik. Yang ketiga, yaitu public static, adalah metode inti yang digunakan untuk membuat program berjalan. Metode ini merupakan elemen wajib yang harus ada dalam program Java. Lanjut pada baris yang keempat, yaitu scanner input sama dengan new scanner, adalah kode yang digunakan untuk membuat objek referensi sebagai media penginputan data dari keyboard. Scanner adalah kelas yang terdapat pada paket Java yang berfungsi untuk mengambil input dari keyboard. Selanjutnya adalah membuat array untuk menyimpan gaji pokok setiap golongan. Di sini, pada baris yang ketujuh, saya menggunakan tipe data double. Tipe data double adalah tipe data primitif yang digunakan untuk menyimpan angka desimal dengan tingkat presisi yang tinggi. Misalkan di sini saya menyimpan gaji dan lembur menggunakan tipe data double. Kita masukkan gajinya yaitu 5 juta, 6.500.000, dan 9.500.000. Lanjut ke persenan lembur, yaitu mulai dari 0,30 atau 30%, 32, 34, 36, sampai 38% atau 0,38. Selanjutnya pada baris ke-10 sampai 15 ada sistem out print in. Ini berfungsi untuk menampilkan teks ke konsol. Lanjut ke nomor 16 atau baris ke-16, yaitu ada tipe data char, adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan satu karakter. Di sini misalkan char-nya itu adalah char golongan sama dengan input next. Input next ini adalah metode yang mengembalikan string yang berisi token berikutnya dalam pemindai. Selanjutnya ada top uppercase, adalah metode yang mengubah semua huruf kecil dalam string menjadi huruf besar dan mengembalikan string baru. Lalu ada chart index, adalah metode untuk mengembalikan karakter pertama dari sebuah string. Lanjut pada baris yang ke-18, yaitu ada tipe data double yang digunakan untuk menyimpan angka desimal dengan tingkat presisi yang tinggi. Di sini gaji pokok sama dengan 0. Tahapan selanjutnya yaitu validasi golongan dengan gaji pokok. Pada baris ke-21 yaitu menggunakan tipe data boolean, golongan valid sama dengan true. Tipe data ini adalah tipe data primitif yang dapat menampung dua nilai, yaitu true atau false. Pada baris ke-22 sampai ke-36 menggunakan statement if.
Jika golongan sama dengan A, maka gaji pokoknya adalah gaji array 0. Di sini kalau tipe data array itu memulai indeksnya selalu dari 0. Lanjut, yaitu else if golongan B, gaji pokoknya adalah gaji indeks ke-1. Else if golongan C, gaji pokoknya adalah gaji indeks array yang kedua. Selanjutnya, else golongan valid sama dengan false. Di sini jika golongannya false, maka yang akan muncul dalam teks konsol yaitu golongan tidak valid dan mohon masukkan golongan yang sesuai. Jika golongan valid, maka akan muncul teks konsol yaitu masukkan jam lembur. Pada baris ke-38 yaitu int jam lembur sama dengan input next int. Tipe data yang digunakan adalah int, yaitu tipe data integer yang digunakan untuk menuliskan angka atau bilangan bulat. Jadi di sini jam lemburnya itu menggunakan tipe data angka atau integer. Selanjutnya yaitu menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur. Masih menggunakan statement if pada baris ke-43 sampai baris ke-52. Jika jam lemburnya 0, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0. Itu berarti tidak ada jam lembur. Selanjutnya yaitu else if jam lembur lebih besar dari 0, jam lembur lebih kecil dari 5. Maka gaji lemburnya adalah gaji pokok dikali lembur, array jam lembur dikurangin 1. Selanjutnya yaitu else if jam lembur lebih besar dari 5, yaitu gaji lemburnya adalah gaji pokok dikali lembur indeks array ke-4 adalah untuk jam lembur 5 jam atau lebih. Else if jam lembur lebih kecil dari 0, maka itu adalah jam lembur yang tidak valid. Tahapan selanjutnya yaitu menghitung total penghasilan. Pada baris ke-57 yaitu double total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Menggunakan tipe data double. Kemudian pada baris ke-58 yaitu system out print in yang akan menampilkan total penghasilan RP plus total penghasilan. Total penghasilan ini adalah hasil penjumlahan dari gaji pokok dan gaji lembur. Pada baris ke-62 yaitu system out print in, dan yang terakhir pada baris ke-64 yaitu input close. Ini adalah metode untuk menutup berkas atau aliran input yang dibaca oleh pemindai. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mengklik run. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Masukkan golongan, misalkan masukkan golongan B, jam lemburnya adalah 4, maka total penghasilannya adalah 8.840.000. Selanjutnya saya akan mencoba kembali menjalankan dengan memasukkan golongan, misalkan golongan yang tidak ada, yaitu misalkan golongan S. Maka akan muncul tampilan golongan tidak valid, mohon masukkan golongan yang sesuai. Selanjutnya saya akan mencoba untuk memasukkan jam lembur yang tidak valid. Misalkan saya akan memasukkan golongan A, masukkan jam lemburnya adalah -1, maka akan muncul jam lembur tidak valid, mohon masukkan jam lembur yang sesuai. Total penghasilan adalah 5 juta. Total penghasilannya ini hanya terdiri dari gaji pokoknya saja, tidak ada gaji lembur. Selanjutnya
saya akan mencoba untuk memasukkan jam lembur yang lebih dari 5. Misal di sini saya akan memasukkan golongan A dan jam lemburnya adalah 9. Maka total penghasilannya adalah 6.900.000. Pengerjaan tugas 3 sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Cukup sekian dari saya dan terima kasih.